Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang laporan simulasi jaringan komputer dengan studi kasus jaringan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Paciran Lamongan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sifli Inner Beauty dengan NIM 20051204063 dari Prodi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Simulasi jaringan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Paciran Lamongan. Deskripsi tentang Rumah Sakit Ibu dan Anak Paciran Lamongan. Rumah Sakit Ibu dan Anak merupakan tempat penanganan terhadap permasalahan pasien khusus ibu dan anak. Rumah Sakit Ibu dan Anak ini memiliki fungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan terhadap ibu baik maternal ataupun juga masalah organ reproduksi, serta penanganan terhadap permasalahan kesehatan anak di rentan usia 0 sampai 18 tahun. Jaringan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Paciran Lamongan ini menggunakan bermacam jaringan seperti topologi ring, jaringan LAN, dan juga client server. Skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan rangkaian jaringan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Paciran Lamongan. Skema jaringan ini dibuat menggunakan percampuran dari metode subnetting rib routing dinamik dengan jaringan DHCP. Pembentukan skema ini menggunakan 5 buah server, yaitu DHCP server, DNS server, web server, FTP server, dan mail server seperti gambar berikut. Dan ini adalah tampilan rangkaian yang telah dibuat. Selanjutnya, di sini terdapat device yang digunakan pada simulasi jaringan Rumah Sakit Ibu dan Anak Paciran Lamongan adalah sebagai berikut. Kita menggunakan 4 buah router, 4 buah switch, 5 server, 2 access point, 8 PC, 4 laptop, 4 smartphone, dan 1 printer. Kemudian selanjutnya terdapat IP network pada setiap router. Kemudian IP address dari konfigurasi setiap device. Langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer. Yang pertama, pada ruang registrasi ada PC register 1. Di sini menggunakan mode DHCP sehingga IP sudah terisi secara otomatis. Untuk PC register 1, IP address menggunakan 192.168.63.4, kemudian subnet mask 255.255.255.192, default gateway 192.168.63.1, dan DNS server 20.20.63.4. Untuk PC register 2, IP 192.168.63.5, kemudian subnet mask, default gateway, dan S sama. Pada register 3, IP 192.168.63.3, selebihnya sama. Register 4 menggunakan IP 192.168.63.6, untuk selebihnya sama. Selanjutnya pada smartphone 1. Di sini IP menggunakan statik 192.168.63.66, kemudian untuk subnet mask 255.255.255.128, kemudian default gateway 192.168.63.65, dan DNS server 20.20.63.4. Kemudian berlanjut ke smartphone 2. Untuk IP menggunakan 192.168.63.67, kemudian subnet mask, default gateway, DNS sama. Untuk smartphone 3,
pada IP address menggunakan 192.168.63.68. Untuk selebihnya sama. Smartphone 4, IP address menggunakan 192.168.63.69. Untuk selebihnya sama. Selanjutnya dari PC dokter. Nah, di sini untuk IP address 192.168.63.30, subnet mask 255.255.255.192, default gateway 192.168.63.129, DNS server 20.20.63.4. Untuk PC dokter 2, IP address 192.168.63.131, subnet mask, default gateway, dan DNS sama. Untuk PC dokter 3, IP address 192.168.63.132. Untuk PC dokter 4, IP address 192.168.63.133. Selanjutnya pada ruang administrasi, laptop 1, IP 192.168.63.194, subnet mask 255.255.255.192, default gateway 192.168.63.193, DNS server 20.20.63.4. Laptop 2 192.168.63.195. Laptop 3 192.168.63.196. Laptop 4 192.168.63.197. Dan untuk printer, IP address 192.168.63.198. Selanjutnya pada DNS, IP address 20.20.63.4, subnet mask 255.000.000, default 20.20.63.1. Untuk DNS tidak usah ya. Kemudian FTP, IP address 20.20.63.2, subnet mask 255.000.000, 20.20.631, DNS 20.20.634. Web server IP address 20.20.63.3, subnet mask 255.000.000, default gateway 20.20.631, DNS server 20.20.634. Mail server IP address 20.20.635, lebihnya sama ya. Tadi saya belum menunjukkan dari router ini. Untuk yang pertama, pada router 1, fast Ethernet 4, di sini dia IP-nya 192.168.63.1, subnet masknya 255.255.255.240,
Serial 2 13 13 63.1. Subnet masknya 255 255 255. Dan untuk serial 3 IP address 12 12 63.1, subnet mask 255 000. Kemudian router 2 pada VAN0 IP address 192.168.3.65, subnet mask 255 pada serial 2 IP address 24.24.3.2, subnet mask 255 000, IP address 12.12.63.2. Subnet mask sama. Router 3 VAN0 192.168.63.193, subnet mask 255 pos 1 20.20.63.1, subnet mask 255 000. Serial 2 13.13.63.3, subnet mask 255 000. Serial 3 34 34 255 untuk subnet mask 255 000. Pada router 4 VAN0 192.168.63.129, subnet mask 255 serial 2 34 34 63.4, subnet mask 255 000. Serial 3 24 24 63.4, subnet mask 255 000. Kemudian selanjutnya langkah percobaan dan pengujian. Langkah-langkah pembuatan jaringan. Langkah pertama buka Cisco Packet Tracer, siapkan semua device yang dibutuhkan. Buat skema jaringan beserta dengan device dan kabel seperti yang sudah tertera di atas. Isikan semua setting port IP address, subnet mask, default gateway sesuai dengan tabel-tabel yang tersedia pada masing-masing router dan device lainnya menurut tabel ini ya. Kemudian lakukan percobaan menggunakan testing mode jaringan sudah terhubung. Yang pertama, kita coba mengirimkan pesan dari ke sini. Sudah berhasil. Kita coba satu saja, nanti lebihnya akan ada percobaan lainnya. Yang pertama, setting wireless router menggunakan metode autentikasi disable pada port 1 untuk akses point 1, yaitu ruang tunggu dengan SSID rumah sakit. Nah, di sini pada akses point 1, port 1, SSID sudah dirubah rumah sakit dan untuk autentikasinya di disable. Untuk selanjutnya, setting setiap device yang terhubung dengan akses point 1 menggunakan metode autentikasi disable pada wireless 0 dengan SSID rumah sakit. Kita lakukan percobaan. Pada wireless 0, nah di sini kita on-kan terlebih dahulu, kemudian autentikasi menggunakan disable. Untuk SSID kita masukkan rumah sakit. Nah, di sini sudah langsung terhubung. Untuk 3 smartphone lainnya sudah terhubung. Rumah sakit, ini juga sudah smartphone 3,
smartphone 4 juga sudah terkoneksi. Kemudian untuk wireless router yang kedua, access point 2, setting wireless router menggunakan metode autentikasi WPA2 PSK pada port 1 untuk access point 2, yaitu ruang administrasi dengan SSID admin RS dan password profesi admin. Sudah tadi kita coba di sini pada laptop 4. Pada wireless ini kita on kan. Di sini SSID sudah terisi. Kita pindahkan autentikasi ke WPA2 PSK, dan untuk password kita isikan profesi admin. Udah, kita close. Kita tunggu. Nah, di sini dia sudah terhubung. Untuk laptop lainnya, printer juga sudah terhubung dia. Kemudian selanjutnya, setting setiap device yang terhubung dengan access point 2 menggunakan metode autentikasi WPA2 PSK dengan wireless 0 dengan SSID admin RS dan password profesi admin. Tadi sudah terhubung. Untuk membuktikan bahwa mode wireless ini sudah terhubung, coba kirim pesan salah satu device dengan access point lain. Kita coba kirim laptop 2 ke PC 3. Nah, di sini sudah berhasil. Tadi wireless sudah terhubung dengan baik. Selanjutnya routing, ada routing 1, routing 2, routing 3, dan routing 4. Tergantung router. Pertama router 1. Nah, di sini sudah menambahkan 3 buah network. Yang pertama dari VA0, kemudian serial 2 dan serial 3. Untuk router 2 ada 3 dari VA1, serial 2, serial 3. Untuk router 3 ada 4 dari VA0, VA1, serial 2, dan serial 3. Yang terakhir ada router 4. Dia ada 3 dari VA0, serial 2, serial 3. Kemudian selanjutnya, pada mode CLI, masukkan perintah sebagai berikut pada setiap router. Kita ketikkan no auto summary, kemudian version 2. Setelah itu, pada menu setting, lakukan save agar pekerjaan sebelumnya tidak hilang. Terapkan pada semua router. Kita coba. Pada RIP, kemudian CLI, kita coba no auto summary, kemudian version 2. Nah, setelah itu pada config, menu setting, kita save agar tersimpan. Untuk router lainnya sudah saya lakukan hal yang sama. Selanjutnya DNS server. Yang pertama, pastikan IP address, subnet mask, default gateway, static pada server sudah tersetting.
Yang kedua, lakukan pembuatan domain untuk FTP, mail, dan web server. Konfigurasi DNS server seperti gambar di bawah dengan cara memasukkan nama domain, tipe, dan address dari server tersebut, kemudian add dan save pekerjaan. Pada DNS, di sini saya sudah memasukkan 3 buah domain. Yang pertama domain dari FTP server, mail server, dan web server. Caranya dengan cara memasukkan nama domain yang kita inginkan, kemudian address dari server, kemudian kita add, juga jangan lupa type-nya artikel. DNS sudah pastikan sudah on. Selanjutnya web server. Untuk membuat web server, yang pertama lakukan penyetingan web server. Pada menu service index akan kita rubah menggunakan ini ya. Pada web server, nah web server HTTP ini index HTML kita buka. Nah, di sini sudah saya masukkan. Save dan buktikan dengan mencoba akses web browser dengan IP 20.20.63.3 atau domain tks.com pada salah satu device. Kita coba pada PC Dexter 2 web browser. Kita masukkan IP 20.20.20.3 ini. Aku. Nah, di sini sudah masuk. Tampilan dari web ini tergantung dari indeks yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita coba menggunakan domain pks.com. Kita buka ulang web browser, kemudian go. Nah, di sini juga sudah muncul. Ini juga menandakan berarti domain yang sudah kita buat tadi memang sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya ada FTP server. Yang pertama, pastikan IP address subnet mask, default gateway, dan DNS pada server sudah tersetting. Lakukan pembuatan akun user setup dengan menggunakan username dan password serta centang semua checkbox write, read, delete, rename, list. Kemudian add tiap akun yang telah berinput. Pada FTP. Nah, di sini saya sudah membuat 2 user. Yang pertama Safely dan yang kedua Safely 1. Cara membuatnya dengan memasukkan username Safely dan password. Ini saya menggunakan hal yang sama, kata yang sama. Kemudian centang semua checkbox ini dan kita add. Kemudian save. Selanjutnya mail server. Buat akun email untuk pengguna pada mail server. Menu email, buat user dan password seperti gambar berikut. Pada mail server, nah, di sini saya sudah membuat 2 akun. Yang pertama Safely, yang kedua Safely 1 dengan domain name mail.pks.com. Cara membuatnya, masukkan domain, kemudian
nama user, kemudian password. Setelah itu kita plus tanda plus ini untuk menambahkan. Selanjutnya registrasi pada mail browser salah satu device, kemudian save untuk register 1. Ini akan masuk pada percobaan selanjutnya. Nah, di sini coba praktikan mail server dan FTP server. Yang pertama, satu device mengirimkan pesan melalui mail server, dan kedua, device lain mengirim balasan permintaan melalui FTP server. Nah, di sini kita coba dari register. Dia akan meminta data dari admin. Kita coba. Ada email. Nah, ini registrasi terlebih dahulu. Swiftly@mailpks.com. Kemudian username Swiftly, password Swiftly. Nah, di sini sudah sama ya. Kita save. Kemudian kita akan coba mengirim email pada swiftly1@mailpks.com, subjek minta data. Kita akan mengetikkan pesan yang akan kita sampaikan pada Swiftly 1. Minta data pasien, kirim FTP. Kita coba kirim. Nah, di sini dia sudah mengirim. Selanjutnya, device lain mengirim balasan permintaan melalui FTP. Di sini kita coba dulu untuk email, menerima email. Kita gunakan user yang satunya, swiftly1@mailpks.com. mailpks ini sama outputnya mailpks. Untuk username Swiftly1, password Swiftly1. Kita save. Oh, maaf. Save. Nah, di sini receive. Nah, di sini email sudah masuk. Dia meminta data pasien, kirim lewat FTP. Nah, di sini kita coba kirim. Kita buat dulu datanya ya. Yang pertama kita buat pada text editor. Kita isikan dengan ini adalah data pasien yang diinginkan. Kemudian kita Ctrl S, kita save. Kita namai data.txt. Oke. Kita Ctrl O. Nah, dia sudah masuk. Kemudian selanjutnya pada command prompt kita akan masuk pada FTP. Kemudian karena kita sudah membuat
domain dari FTP server, kita gunakan domainnya yaitu ftp.pks.com. Kemudian username, password, kemudian kita put nama dari file kita tadi, data.txt, kemudian kita klik, coba kita dir ya. Nah, di sini dia sudah masuk. Kemudian kita coba pada PC register, command prompt, kita coba lihat ftp.pks.com, kemudian username Sufli, password Sufli, kemudian kita get data yang kita kirimkan tadi, get data.txt. Nah, kemudian dir. Nah, di sini data sudah masuk, data sudah terterima yang dikirim tadi. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.